Saya ulangi, orang ini tidak boleh masuk surga, bawa ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya mursalin sahabat wa tabi'in wa malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa manawina kulli niyatin salihah wa li qadri hajatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qalam. Kita masuk surat baru, Bapak Ibu, menurut sebagian ahli tafsir. Setelah surat Al-Alaq turun surat Al-Mudaththir, setelah itu surat Al-Muzammil kemarin, gilirannya surat Al-Qalam. Nah, qalam itu artinya ya kolam pena. Ya wa tusamma surah Nun. Surat Qalam ini juga disebut surat Nun. Makiyah, diturunkan di kota Makkah. Ya, sudah bisa ditebak semua ayat yang turun di Makkah itu selalu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Syariat, hukum itu nanti turun di Madinah. Sholat, zakat, puasa. Dan inilah yang selalu kita kuatkan, bahwa beragama itu yang didulukan akhlak dan akidah dulu. Nek wis akhlaknya apik, ya akidahnya kuat, diperintah sholat langsung sholat, zakat, poso. Jadi ibaratnya membangun rumah, fondasinya itu adalah akhlak dan akidah, tauhid. Ya syariat, hukum itu ya bagian atas saja. Ya itulah kehendak Allah seperti itu. Dan makanya Nabi selalu didhawuhkan bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bukan hukum ahkam, hukmun ahkam boten, tapi akhlak. Karena apa? Karena orang kalau akhlaknya bagus, itu umumnya malah tidak melanggar hukum. Orang yang ngerti hukum tapi tidak punya akhlak itu seringkali malah melanggar hukum. Ya, sing melanggar hukum kan sing ngerti hukum, Bapak Ibu. Ya. Jadi sering kita sampaikan waktu kuliah di Fakultas Hukum, ya, KUHAP itu kita hukum undang-undang pidana ya hafal, mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Tapi kalau sudah menjadi aparat hukum, apakah polisi, hakim, ya pengacara, jaksa, yang tidak terasa bukan urusan mencuri pasal berapa, pasal ini harganya, jadi itulah akhlak dulu. Kurang akhlaknya baik, insya Allah imannya kuat. Ya. Isnatani wa khamsuna ayatan. Surat Al-Qalam ini atau An-Nun ini jumlahnya 52 ayat. Dari 114 surat, memang agak belakang Bapak. Ini di juz yang ke-29 setelah surat Al-Mulku itu, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan memang pendek-pendek, ayat Makkiyah itu cenderung pendek-pendek. Wa salasumi'ah kalimat, jumlah kalimatnya 300.
Kalau hurufnya dihitung wa alfun wa mi'atani wa sittatun wa khamsuna harfan, 1256 huruf. Hitung dewe keliru terus itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nun dimulai dengan nun ya. Nun itu artinya ikan. Aksama Allah an-nun wa ya'samaka. Jadi Allah bersumpah dengan ikan. Ya, betapa pentingnya ikan. Ya, gizi. Ya. Jadi as-samakah, an-nun itu as-samakah, Bapak Ibu. Ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi ada 4 Abdullah, tapi kalau yang pakar tafsirnya itu Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, itu kepakarannya adalah hukum. Abdullah bin Mas'ud itu tasawuf. Ya, yang satu Abdullah bin Amr bin As itu putranya Amru bin As. Ya, itu politisi. Nah, jadi kalau saudara Ibnu Abbas itu kuat karena Abu Bakar, Umar, Utsman pun kalau sudah menyangkut tafsir, kalau Ibnu Abbas mengatakan A, semuanya tidak berani. Karena Ibnu Abbas ini karena sejak muda suka belajar tafsir Quran, ibu-ibu, ketika malaikat Jibril datang dimintakan doa oleh Nabi. Jadi kan ketepatan ponaan, ya, sepupu. Jibril ini keponakan saya. Dia tuh suka sekali dengan tafsir. Allahumma alimhu, kamu ajari tafsir. Jadi makanya Ibnu Abbas itu kalau ia mendoakan malaikat, Bapak Ibu, insya Allah akhirnya ilmunya banyak. Jadi menurut Ibnu Abbas, Allah memang bersumpah dengan khut. Nun itu berarti khut itu ikan. Ya, termasuk ikan yang menyelamatkan Nabi Yunus. Ya. Dari Basrah, Irak menuju Palestina waktu itu, ya, masuk ikan tapi selamat karena kepalanya di atas semua, ya, dan ikannya gede banget, itu khut. Jadi fibatnihi, di dalam perutnya Nabi Yunus tapi selamat karena ikan itu diperintah oleh Allah memang untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Wa qila aqsama bil khut. Jadi Allah yang dimaksud ikan yang disembelih raja, ya, Namrud, yang raja zaman Nabi Ibrahim, itu ikan disembelih, ya, lutiha sahmu Namrud. Jadi setelah ikan itu disembelih, kemudian darahnya dioleskan di pedangnya Raja Namrud itu untuk, ya, membakar, menyembelih Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa karena Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu api yang panas, ibu bapak, yang membuat panas Allah. Kalau Allah membuat api tidak panas, kan bagi Allah tidak ada yang sulit, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, semuanya harus dikembalikan pada Allah. Jadi yang dimaksud ikan ini ikan yang disembelih Raja Namrud, kemudian darahnya lutiha, ya, dioleskan di pedangnya Namrud, tapi tetap tidak bisa untuk membunuh Nabi Ibrahim. Wa ibn Abbasin an-nun wa ad-dawat. Lah ini ada pendapat yang kedua yang lebih dipegangi Bapak Ibu. Nun ini adalah tempatnya tinta, dawat. Dulu bahasa Indonesia lama dawat itu kan memang tempat tinta, dawat. Masih ingat kecil dulu dawat itu ada tempat tinta. Jadi nun itu maknanya tempat tinta. Ya, ad-dawat. Wa ala hadza aqsamallahu bidawat wal qalam. Oleh karena itu nun wal qalam. Jadi nun itu tempat tintanya, ya, la kolam itu penanya. Untuk menjelaskan bahwa betapa pentingnya ilmu. Kolam itu sama dengan
surat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dadi ku nanti ada ayat ya allama bil qalam. Ada allamal insana malam ya ya'lam. Ya, ada dua kali kolam tuh. Ada allamal insana bil qalam. Jadi Allah mengajar manusia dengan pena. Itu ditafsirkan ibu bapak bahwa ilmu itu harus dicari. Dengan kolam itu artinya bahwa kalau tidak mau belajar tidak bisa. Tapi ada allamal insana malam ya'lam, ada ilmu ya tanpa belajar tahu-tahu faham. Itu ilmu dari Allah, disebut laduni, indera keenam, ya mata hati. Ya, jadi dengan dua cara, ada yang ilmu dicari memang lewat kolam, itu artinya lewat belajar. Ya harus belajar kalau tidak mau membaca. Tapi juga allamal insana malam ya'lam. Tanpa kolam Allah bisa memberi faham seseorang tentang sesuatu. Ya itulah indera keenam, mata hati, ya mata hati. Jadi nun di sini yang lebih dipegangi pendapat adalah ya dawat. Makanya nun wal kolami wa ma yasturun. Ya, demi kolam, betapa pentingnya ilmu, dan ilmu itu harus menggunakan alat kolam, berarti harus belajar. Gak moco ya gak paham. Wa ma yasturun, wa malan sesuatu yasturun yang malaikat menulisnya. Jadi Allah bersuma dengan tulisan-tulisan malaikat menyangkut takdir, makodir. Yang ditulis malaikat apa? Takdir Allah, makodir. Jadi ada konto, ada qadar itu sudah keputusan Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfud. Ya, sudah. Jadi kapan mati, kapan sehat, ya. Kapan meninggal dunia, itu semua sudah ada kodok qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Termasuk ya yang hari ini, tapi alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekali lagi, kemarin sudah tegas-tegas WHO menegaskan bahwa corona sudah selesai. Jadi Badan Kesehatan Dunia, kalau Indonesia sudah nyatakan selesai. Ini WHO. Jadi waktu Badan Kesehatan Dunia sudah menyatakan betul bahwa COVID-19 sudah selesai, sudah khatam. Alhamdulillah. Cuma harus tetap jaga kesehatan. Dan panjenengan harus tetap gondelan Quran yang selalu saya ulang-ulang itu. Syifa, kata syifa itu artinya sembuh, obat. Nah, orang sembuh itu menurut Gusti Allah disebut 6 kali itu syifa untuk 6 kali Bapak Ibu. Selalu berhubungan 2 hal. 1 membaca Quran, 2 minum madu. Udah. Quran tidak pernah salah. Jadi panjenengan Ibu Bapak pokok hari-hari ini setelah dinyatakan tidak ada corona, membaca Qurannya makin mempeng, insya Allah sehat. Saya lihat ibu-ibu setelah puasa malah tiap hari 3 juz. Mudah-mudahan. Bapak-bapak 1 juz sudah lumayan. Alhamdulillah. Ya, pokoknya medsosnya dikurangi lah. Ya, jadi syifa yang artinya sembuh selalu berhubungan 2 hal di Quran. 1 membaca Quran, 2 minum madu. Jadi Bu, kalau panjenengan susah buka Quran, wudu baca Quran, insya Allah susah hilang. Amin Allahumma. Kemudian madu itu madu yang asli di toko lah. Jangan orang yang menawarkan dari rumah ke rumah katanya asli dari NTB, itu gula. Wong tawone akeh. Wong semute akeh. Ukuran madu asli dan tidak itu katanya ada semutnya tidak. Ya. Saya kemarin juga dikirimi madu dari Yaman, orang pulang umroh. Wah, asli Pak Yaman. Ya, tapi tak jarno akhirnya semutnya kok teko, berarti ya Yaman mana itu? Yaman Surabaya, Yaman Ampel. Jadi ukurannya itu aja, nggih. Jadi wa ma yasturun, ya. Dan Allah bersumah dengan takdir Allah yang ditulis malaikat itu takdir Allah, ya, kepada manusia khususnya. Ya, ada qada, ada qadar itu Bapak Ibu sekalian.
Ya, ditulis oleh malaikat, dan disampaikan pada kita, dan itu tertulis di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu semacam CCTV besar itu, Bapak. Jadi kalau sekarang ada CCTV, ini Lauh Mahfud itu jadi gambar. Nanti di akhirat semacam ini ada, Bapak Ibu. Jadi hari Sabtu tanggal 13, ikut pengajian tafsir di masjid ya Nurul Iman, kelihatan Pak nanti. Jadi mau ngotot, saya datang loh, mana enggak ada buktinya. Terus kelihatan, datang, iya tapi ngantuk, kelihatan nanti. Loh iya tapi ngantuk, itu senden. Semua nih CCTV itu. Ya, jadi itulah takdir Allah. Ada kodok, ada kodar. Jadi yang satoro itu kan tertulis satir. Ya, satoro yasturu. Ya, kadang dari kata satir juga. Ya, ada satoro tertulis, tapi ada fatoro. Fatoro itu kholako, Idul Fitri ini. Ya, mumpung ingat baru awal bulan Ramadan, saya secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi panjenengan ya, saya disepuro oleh punya salah, panjenengan juga begitu Ibu Bapak. 0-0, nggih. Cuma dengan catatan, saya sudah mengatakan, apakah jalur sepuro ngentiri yoyo, mboten. Itu yang keliru kan di situ, Pak. Jadi satu minal aidin dulu sudah saya terangkan, saya ulangi mboten napa-napa. Mudah-mudahan kembali suci. Lah, fitrah biarkan suci itu sekali lagi monggo dicatat, itu udah ada dasarnya. Jadi fitrah, fatoro itu kholako. Jadi makna pertama fatoro dari kata fitrah, dari kata fatoro itu bimakna kholako, menciptakan. Jadi di Quran panjenengan membaca fatoros samawati wal ardi, Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua fatoro itu makan, makanya iftar. Kata iftar itu kalau di Amerika kan iftar, buka puasa itu iftar, itu fatoro. Nah yang ketiga makna fitrah itu adalah watak dasar atau bi'a al-asliyah al-jibilah. Jadi tidak ada satupun kamus bahasa Arab yang mengartikan fitrah suci, itu tidak ada, Pak. Nah, kok selama ini kembali itu suci atau menang? Ya poso orang kok menang. Poso dari mana? Menang dari mana? Itulah yang sering kita sampaikan, salah kaprah. Salah tapi kadang umum, bener nyangel. Tumbas aku Bu diberi merek klub ya gelem, le mineral nggih purun. Diberi santri ya mau. Karena sudah sadong salah kaprah, semua air dalam kemasan itu aku, padahal aku itu merek pertama saja. Akhirnya semua air dalam kemasan ditumbas aku Bu. Nggak ada tumbas santri, tumbas le mineral, nggak ada. Cleo ya nggak ada. Jadi fitrah dengan suci itu kan sewu, memang nggak ada dasarnya. Di Quran Ibu Bapak, panjenengan bisa cek di HP-nya monggo. Kata fitrahnya itu hanya sekali mawon dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu. Wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Fitratallah. Hadapkanlah dirimu madhep mantep Gusti Allah, lurus hanifah, dan itu fitrah manusia. Makanya kata fitrah tadi ya aslinya fitrah menjadi fitrah, roh menjadi ra ya. Itu oleh kitab-kitab tafsir ditafsirkan dengan surat Al-Anfal ayat 172 itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu bahwa ayat Quran tidak boleh ditafsirkan dengan akal, tidak boleh. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat boleh, karena sahabat ilmunya dari Nabi. Kalau dengan akal bukan bareng. Man fasarul Qur'ana bi ra'yihi falyataba maqdahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan akalnya itu podo pesen tiketnya neraka. Jadi selama ini negara khilafah itu mesti
dia mengartikan khilafah sebagai bentuk negara itu masih pakai akal, tidak ada satupun. Termasuk negara Islam. Surat Al-Baqarah 208 kok itu, udkhulu fisilmi kafah. Itu Al-Baqarah 208, mereka asilmu menafsirkan negara Islam. Padahal satu kitab tafsir pun tidak ada yang menafsirkan. Berarti dia pakai akal. Lah negara itu gimana? Ya ikut Nabi. Waktu di Madinah campur aduk Yahudi, Nasrani, Majusi, yang tidak bertuhan pun kafir boleh sebagai warga negara Madinah. Dengan undang-undang dasarnya namanya Misaku Madinah, undang-undang dasar Madinah 47 pasal. Maka mereka menggunakan akal, tidak bisa, Pak. Asilmu itu tauhid. Udhulu fisilmi itu artinya masuk Islam itu madep, pasrah, taat Allah. Itu asilmu. Islam itu kan pasrah, tunduk patuh. Itu diarikan negara Islam nggak bisa. Jelas nggak bisa, kecuali menggunakan akal. Lah, kembali pada fitrah niki Ibu Bapak. Kata fitrah itu di kitab tafsir ditafsirkan surat Al-A'raf 172 tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi janin ibu-ibu yang paham, yang hamil kan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bu, yang hamil kan panjenengan sing kroso. Jadi yang hamil ibu, yang lahirna ibu, sing nyusoni ya ibu. Bapak itu melok-melok wae. Jadi umur 120 hari menurut hadis, 4 bulan. Itu nyawa kan baru dimasukkan tuh 4 bulan. Jadi bentuk bayi kecil, manusia kecil sudah ada di dalam perut, kecil, mini. Baru roh dimasukkan. Lah, roh itu ditanya oleh Allah. Allah tidak tanya fisik, badan itu bagi Allah tidak penting. Yang penting rohnya. Roh ini kamu saya masukkan ke badan, raga, tapi saya tanya dulu, alastu birabbikum, kamu harus mengakui aku sebagai Tuhanmu, yang Esa, yang Akad. Semua roh, Bu, semua roh itu tauhid. Bala syahidna, ngikuti saya syahidna, bersahadat. Saya bersaksi, berikrar panjenengan Tuhan saya yang Akad. Itulah fitrah. Jadi fitrah, makna fitrah itu watak dasar manusia. Lah watak dasarnya apa? 24 jam eling Gusti Allah. Makanya roh itu Bapak Ibu ketika dalam perut ibu sampai lahir neng donya 24 jam ya Allah, 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 Allah. Itulah. Itu fitrah itu ingat Allah 24 jam. Selalu ingat Allah. Lahir neng donya berubah. Duit. HP. Jadi tidak fitrah. Ketika sudah ada fitrah, hatinya tidak tenang. Wa qala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang yang membuat hati tenang kan eling Gusti Allah. Eling HP sumpek, Pak. Nah, inilah fitrah. Jadi 1 bulan kita dididik untuk selalu ingat Allah selama sebulan. Lah, setelah bulan Syawal mestinya kita tetap Allah. Nah, makanya halal bihalal itu jalur sepura urasah nunggu rioyo ibu bapak. Itu salahnya jalur sepura nunggu rioyo itu yang salah. Apalagi halal bihalal Bapak Ibu, istilah itu istilah politik. Asalnya kepentingan NKRI Bu. Jadi tahun 48 Pak. Kan merdeka baru 3 tahun. Merdeka kan tahun 45. Lah, setelah Presiden Soekarno jadi presiden, terus Bung Hatta ndak patek direken, tapi Bung Hatta orangnya kan apa ya nerimo gitu loh. Ya wes aku wakil gak patek direken Soekarno teman nengai. Terus dia mengundurkan diri itu. Bung Hatta orangnya kan rendah hati, ya wes. Memang semua wakil itu kan awak mbek sikil Pak, banser. Patek direken. Gubernur mewakili gubernur itu mesranya 4 bulan tok, selama 4 bulan wis mulai enggak cocok, ini biasa. Kan wakil awak ambek sikil ban serep. Selama ban sing asli kena digawe lah ban serep itu disimpen, gak direken. Lah Bung Hatta itu orangnya tapi yang lain jadi baru 3 tahun tuh gerilya bareng-bareng
merdeka bareng-bareng mulai Soekarno harus diturunkan. Soekarno otoriter, Soekarno kan otoriter Pak, orangnya sakar PDW. Tapi baru merdeka tidak tegas begitu ya malah bubrah Pak. Memang beliau harus udah kalau nuruti wong akeh kan bingung, harus begini ikut saya. Makanya mulai Partai Sosialis, PKI 48 berontak begini. Lah Bung Karno bingung gitu loh. Ini gimana? Ini baru 3 tahun merdeka, saya harus diturunkan minta pemilu. Memang belum dipilih toh Pak, belum dipilih. Akhirnya datang beliau ke Jombang, ke Kiai Wahab, waktu yang paling tokoh Kiai Wahab lah Kiai itu. Mana Kiai menurut sampean? Baru 3 tahun baru merdeka ini kan udah gegeran ya politik Pak. Rebutan berkat kan mesti gegeran. Waktu ngusir Belanda kita tenang, wis rukun bareng saya wis merdeka, ya politik ayat kurus sih Pak. Ya. Kartosuwiryo terutama udah marah-marah, terutama Kartosuwiryo Pak. Kartosuwiryo itu dengan Soekarno tuh tidur bareng di penilai itu Pak. Kan semuanya belajarnya di kedokteran UNER, ya. Kemudian Pak Cokro Aminoto itu tokoh paling besar di penilai itu. Sekarang udah diabadikan rumah itu. Jadi Bung Karno, Agus Salim, Kartosuwiryo itu tidurnya di rumahnya Pak Cokro Aminoto, bagian nulis. Ketika merdeka, saya baca Panglima Sudirman Panglima tentara itu maunya Kartosuwiryo, aku kan bolomu. Lah Bung Karno senang Pak Dirman dari Muhammadiyah. Pak Dirman kan tokoh Muhammadiyah, Jenderal Sudirman. Lah Kartosuwiryo marah-marah. Akhirnya sudah kalau begitu ndak Panglima, wis Siliwangi. Kan Kartosuwiryo terakhir di Garut Pak. Siliwangi tok ae, Jawa Barat kayak aku. Dikene Ibrahim Haji. Wah itu salah satu yang paling ngotot menurunkan Soekarno, bahkan berontak ngangkat senjata Kartosuwiryo. Nah, Kiai Wahab akhirnya wis ngeten mawon lho Bung Karno wong biyen gerilya bareng-bareng pun sampean undang lagi ke Jakarta ke istana semua konco-konco waktu gerilya itu lungguh bareng-bareng, mangan bareng-bareng, mumpung mari riyo, mari poso. Diadakan halal bihalal mawon. Maka halal bihalal itu sebenarnya ada nuansanya politik Bu untuk mempertahankan negara. Ya cuma sekarang akhirnya halal bihalal itu mesti setelah puasa akhirnya koyo-koyo pengertiannya njaluk sepuro iku kudu mari poso, itu yang salah. Akhirnya halal bihalal, ketepatan halal bihalal waktu itu kan setelah puasa, kayak merdeka itu 17 Agustus kan bulan puasa. Ya, setelah hari raya oleh Bung Karno diundang lagi konco-konco yang berseberangan tadi semua lungguh bareng-bareng, rukun bareng-bareng. Itulah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sejarah urusan-urusan mempertahankan NKRI. Bukan dalam pengertian njaluk sepuro kudu ngenteni riyo. Sampeyan kan njaluk sepuro sik tak kelompokne ben akeh. Biar banyak dulu dosa saya kepada tetangga saya, nanti tak kumpulin sekalian setelah hari raya. Ya enggak bisa. Jadi sekali lagi istilah halal bihalal di Saudi mboten enten, di Mesir enggak ada bahwa itu sejarah politik sebenarnya. Cuma sekarang difahami njaluk sepuro kudu ngenteni riyo itu yang salah. Njaluk sepuro itu Bapak Ibu, iya. Apa salah hari raya? Tidak. Yang salah ketika difahami mohon maaf kudu ngenteni riyo itu yang salah. Menurut Kanjeng Nabi sesama muslim itu tidak boleh lebih 3 hari tidak saling menyapa. Itu artinya njaluk sepuro jangan lebih 3 hari. Fauqa salasati ayyamin. Jadi panjenengan tonggo padha islami tidak saling menyapa lebih 3 hari. Lek 3 hari ditunggu oleh malaikat. Kalau sudah lebih 3 hari tetap tidak saling menyapa ibu bapak, itu walaupun panjenengan sholatnya tidak ditolak oleh Allah. Lah sholat nggak dianggap sholat. Betapa pentingnya hablun minan nas itu. Jangan sembrono. Ya.
Hablum minan nas itu seolah-olah lebih penting dibanding hablum minallah. Oh buktinya, saya kan sering nyampaikan itu Bu, Pak. Kanjeng Nabi sholat, ono ibu gendong bayi, bayi ini nangis. Loh, sholatnya dipercepat. Jadi hablum minallah bisa dikalahkan hablum minan nas demi kepentingan manusia. Itulah Gusti Allah. Jangan dibalik. Pada dengan Allah baik, pada menungsane gak hormat belas, gak bisa. Panjenengan gak kuat poso, boleh bayar fidyah itu diberikan kepada siapa? Kan kepada fakir miskin. Jadi urusan hablum minallah bisa diganti beras hablum minan nas. Haji sebentar lagi. Bejek, misalnya ada beberapa kewajiban haji tidak mampu dilaksanakan, boleh bayar denda. Apakah kambing, domba, apakah unta misalnya, diberikan kepada siapa? Pada fakir miskin. Berarti hablum minallah bisa ganti hablum minan nas, diwale gak bisa. Itulah selama ini kita kadang-kadang Yunsewu memang belajar itu tidak boleh berhenti kan di sini Bapak Ibu. Hari ini yang selalu ditekankan oleh ulama kita kan kesalehan pribadi. Pribadi aku soleh. Tapi kalau dia tidak pernah tergetar hatinya membantu kesulitan orang lain, tidak hablum minan nas jelek. Kados hadis sahih yang sering saya sampaikan itu berulang-ulang memang. Panjang nggih, Pak. Jadi Bu, bendino ini riwayat orang bendino poso, Pak. Kurang apa? Dahar. Poso bendino jenenge dahar. Lek sedina poso sedang enggak namanya Daud. Nabi Daud itu sehari puasa jadi tidak. Jadi tiap hari poso Bapak Ibu, bengi sembahyang tidak pernah tidur tahajud. Tapi orang ini tidak pernah hatinya tergetar mau membantu kesulitan tetangganya yang dalam keadaan sulit. Dilapor nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fulan sopo togo kulo. Masya Allah Kanjeng Nabi bendinten poso Kanjeng Nabi. Maca Quran, sholat malam hari tidak pernah tidur, sembahyang tahajud, tapi tidak pernah mau membantu kesulitan orang lain. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Catat, orang itu haram masuk surga. Jadi dengan demikian Islam ini rahmatan lil. Jadi kesalehan pribadi, kebaikan secara pribadi, taat pribadi itu dalam rangka memberi rahmat, mengangkat kesulitan orang lain. Ini soleh pribadi tok itu egois. Selama ini kan ditekan pokoknya sholat baik, maca Quran. Iya, tapi kepada mereka yang sulit-sulit monggo kita bantu dengan harta kita, dengan fisik kita, membantu kan mesti betul duit, Pak. Dengan pikiran kita. Oke. Tidak bisa. Selama ini kan sholat. Ya, makanya lihat aja akhirnya karena penjelasannya selalu penekannya kesalehan pribadi, pada Islam itu intinya kesalehan sosial, rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam makhluk. Lihat aja orang lain duit itu kan Bapak Ibu kan banyak orang punya memang kaya nggih, 2 bulan sekali umroh. Kok ada Pak? Duit banyak akeh. 2 bulan sekali umroh itu ada Bu. Umroh bulan ini mampir Mesir, bulan depan mampir Turki, bulan lagi mampir Amerika, istrinya sekeluarga. Lah umroh kok mampir Amerika? Iku umroh itu Amerika nih. Tapi tidak pernah uang sekian banyaknya itu untuk diberikan mereka yang sulit-sulit, yang banyak yang sulit. Lah, saya khawatir orang macam begini mlebu neraka dhewe dhewe orang itu. Karena tidak paham Islam. Islam itu menyelamatkan. Nah itulah tambahan penjelasan saya Bapak Ibu bahwa jaluk sepuro setelah hari raya boleh. Dengan catatan sebenarnya jalur sepuro itu ora usah ngenteni. Yo itu yang penting karena istilah halal bihalal itu sebenarnya istilah politik. Sejarahnya adalah ketika pemimpin bangsa baru 3 tahun 48 tukaran
tukaran. Soekarno harus diturunkan, harus lewat pemilu, kan begitu waktu itu Pak. Akhirnya wis ngene ae dawuh Kiai Wahab, wis sampean kumpulne Bung Karno, sampean pukulne kabeh kanca-kanca gerilya biyen ning istana dijak mangan bareng-bareng. Selesai. Akhirnya rukun maneh, alhamdulillah. Jadi istilah halal bihalal itu sejarah istilah politik, kepentingan politik lah. Lah saniki menjadi umum. Monggo jaluk sepuro mantun riyoyo gak apa-apa. Yang salah kalau orang mohon maaf nunggu riyoyo di kelompok ini ben akeh dhisik, itu yang tidak boleh. Kita kembali pada tafsir ini Bapak Ibu. Jadi wa ma yasturun. Jadi Allah juga bersumpah dengan apapun takdir ya yang ditulis malaikat itu kan keputusan Allah yang dibawa oleh malaikat qada qadar. Dan kalau sudah keputusan Allah tidak bisa ditunda. Mati misalnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa ma yasturun. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Jadi Muhammad kamu bukan orang gila karena nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, surat Iqra itu adalah pengangkat beliau sebagai nabi. Ya, Iqra bismi rabbil khalaq. Setelah itu Al-Muddajir Al-Muzammil kemarin itu adalah perintah nabi, tidak hanya nabi, beliau rasul. Rasul itu mendapatkan wahyu harus diberikan kepada umatnya. Lah ketika sudah nabi berdakwah ya, mengajak tauhid. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harus dengan tegas menyatakan dakwah itu ilallah bukan ilal Islam. Bab selama ini dakwah Islam. 222 kali kata dakwah di Quran ilallah bukan ilal Islam. Ngajak eling Gusti Allah, ngajak taat Gusti Allah. Tidak ada ngajak mlebu Islam, tidak ada. Karena yang penting eling Gusti Allah. Walaupun Islam dapat eling Gusti Allah kan percuma. Wa fawailul lil musallin. Zaman Islam salat, waktu salat buat eling Gusti Allah tetap mlebu neraka. Makanya Kanjeng Nabi sendiri surat Al-Ahzab 46. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan. Da'i ini kan juru dakwah ilallah. Kanjeng Nabi mboten enten da'iyan ila Islam mboten. Muhammad uang itu aja taat Allah, tauhid Allah. Bukan Islam yang penting Allahnya. Islam kan rumah, Pak. Kadang-kadang kita memang harus memperjelas dengan lebih detail. Tunggali bulan puasa atau sebelum puasa ini kok Bapak Ibu. Biasanya kita ditekankan swarga, boleh lah rek cilik mau enggak swarga. Orang mlebu swarga bukan karena amal, karena ridho Allah. Hadis sahih itu, kalau cek niku tidak di Bukhari tok, ternyata di Muslim, di At-Tirmidzi, An-Nasa'i enten Pak. Lah selama ini kita mungkin ditekankan swarga, pada swarga itu ngiming-ngiming arek-arek orang yang baru mulai ibadah. Jadi hadis ini jelas-jelas nggih la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Sahabat, wong mlebu swarga itu bukan karena modal amal. Ngaco kaget Kanjeng Nabi biasanya kan ayo swarga. Ini lain. Enggak. Walanta panjenengan dijamin surga bukan karena amal panjenengan yang banyak, enggak, illa biridwanillah. Jadi surga itu hanya karena ridho Allah. Makanya ulama Indonesia itu Masya Allah luar biasa Pak. Bab itu di Mekah ngibadah enten ulan puasa kemarin kan panjenengan diajak dongo asyhadu alla ilaha illallah nas'aluka ridhoka wal. Jadi ridhoka dulu baru wal jannah, itu sing betul. Jadi swarga niku tergantung ridhone Gusti Allah. Aja dibalik. Jadi wong hadis niku Kanjeng Nabi dawuh seperti itu baru diajak malaikat Jibril kok Bapak Ibu asbabul wurud. Lek Quran asbabun nuzul. Muhammad nanti di akhirat ada situasi seperti ini. Sewenang-wenang Bapak Ibu wong digiring yang swarga.
Sewenang dihormati malaikat akeh, ketemu Gusti Allah. Liqa Allah di Quran 15 kali kalau itu. Ditakoi, kamu kok seneng banget mau kemana? Saya mau masuk surga ya Allah. Modalmu apa? Ini ibadah saya, uangnya ya Allah, ibadah saya. Berapapun ibadahmu lah aku gak ridho. Boten Gusti, saya berhak masuk surga, ibadah saya banyak. Malaikat akhirnya dipanggil, Bu, Pak. Malaikat, nggih ya Allah, orang ini tidak boleh masuk surga, bawa ke neraka. Saya ulangi, Bu. Orang ini tidak boleh masuk surga, bawa ke... Loh, ya Allah ibadah. Loh, walaupun ibadahnya kan bukan untuk aku, untuk surga. Surga kan makhlukku. Betul Pak? Betul Bu? Ini jadi surga itu selain Gusti Allah kan makhluk. Walaupun ibadah akal bukan untuk aku. Berarti dia tidak berhak masuk surga. Bukan ditujukan kepada saya. Pada swarga makhlukku, bawa ke neraka. Nah ini, jadi loh, kalau begitu Quran hadis yang membicarakan agar surga, lah itu penjelasannya Bapak Ibu untuk orang yang baru mulai ibadah, lil mubtadiin ashabul bidayah, untuk anak-anak kecil. Kudu diming-iming banyak nak yang masjid nak Jumatan boten tak tukone es krim nggih. Ya kayak kadang masjid buat sales-sales tiap masjid ada Jumat berkah. Kotak segone lah kan. Boleh, tapi itu anak kecil. Kudu munggah pangkat. Niku namanya syariat. Lah munggah pangkat tarekat. Tarekat itu orang ibadah niate deket Allah takarrub. Tapi harus munggah pangkat lagi yang paling dikehendaki Allah hakikat apa? Ya golek ridane Gusti Allah. Ini selama ini kita kan ditekankan swarga, iya swarga, tapi Allah gak ridha. Nah disinilah monggo setelah hari raya, setelah puasa Bapak Ibu tetap menoto hati betul bahwa semua nggak boleh tujuan utama swarga nggak boleh. Lek arek cilik monggo anak kecil, silakan anak kecil. Saya dulu setiap Kamis sore diajak bapak saya ke kuburan. Nah, yang kuburan, enggak Pak, takut tak tukone dawet. Nggih. Jadi enggak mendoakan ahli kubur krono dawet itu, Pak. Itu kan banyak. Boleh, tapi sekali lagi itu menurut penjelasan diperuntukkan surga neraka itu untuk ngiming-ngiming orang yang baru mulai ibadah. Ashabul bidayah lil mubtadiin, orang-orang baru mulai ibadah harus diming-iming Pak. Ya, tapi kalau panjenengan kan sudah wis 20 tahun, wis tua umur swidak 70 wis ngidam kuburan. Kok malih urusan ridho Allah yang penting. Jadi nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka doa itu Bu Pak diwaca setelah Ramadan, baik ya Allah, nas'al ya Allah kula nyerita panjenengan ya Allah. Baik itu. Memang di Quran sendiri ridho Allah itu kadang disebut ridwanullah, kadang disebut mardotillah, kadang disebut dengan liwajahillah. Niku 69 kali. Dan tidak hanya poso, semua ibadah apapun monggo nggih. Revolusi mental untuk seusia kuluan panjenengan iki aja krana swarga, ridho Allah. Bab swarga tergantung ridhane Allah. Ya. Walaupun amalmu sak tumpuk ketemu Gusti Allah surga. Lah surga makhluk kowe. Berarti ibadahmu sing akeh bukan karena aku ya, karena makhlukku. Lah itu keliru. Lek arek cilik monggo nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggih. Jadi akhirnya karena Kanjeng Nabi setelah surat Al-Muddatsir Al-Muzammil kemarin beliau harus rasul itu menerima ayat harus disampaikan orang lain, berdakwah, dan dakwah itu bukan ilal Islam itu ilallah. Quran Pak. Saya bukan kok beda dengan penjelasan yang lain, kembali yang benar. Jadi kata dakwah Kanjeng Nabi ilallah. Muhammad ajan orang eling Allah, taat Allah, madhep mantep Gusti Allah. Bukan Islam. Islam kan rumah besarnya Islam.
Tapi yang tengah Allahnya. Salam ini kadang Islam lebih penting dari Gusti Allah, kan salah Pak. Ilallah wa da'iyan ilallah. Enggak ada kan Nabi wa da'iyan ilal Islam boten. Walaupun lebu Islam kelakuannya ndak ilang Gusti Allah kan percuma. Makanya wa da'iyan. Monggo ya. Allah. Maka dan fitrah manusia memang Allah. Bareng lain yang dunia aja sudah berubah, duit ya. Ya kadang kelambinya anyar, kelambi anyar. Begitu sederhananya ya. Jadi ibu bapak ketika dakwah ya Kanjeng Nabi dianggap orang gila. Ma'anta turun ayat ini, mana bini Muhammad, kamu walaupun dikatakan orang majnun, nggak usah muring-muring. Kamu bukan orang gila. Kamu Rasulullah Allah, paling disenangi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mae anta bari'a minal junun, karena itu nikmatullah, nubuwah, riasa. Ya. Nah ini ada riwayat ya, Bapak Ibu. Setelah Nabi berdakwah, surat ini datang, Mudatsir, Muzammil. Suatu hari Kanjeng Nabi niku ndak di rumah, Bu. Khadijah goleki. Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu ma yaghaba an Khadijah ila Hira. Kanjeng Nabi menuju gua Hira lagi. Ya. Khadijah golek kemana suami saya? Ndak menemukan, akhirnya ketemu. Setelah ketemu itu wajah Kanjeng Nabi berubah. Kanjeng Nabi kalau menerima ayat kadang takut gitu Bapak. Takutnya itu apa? Kadang kan itu langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Itu kan mau menjelaskan kepada manusia itu kan sulit kadang-kadang. Itu pengalaman yang sangat sulit diterangkan oleh kata-kata. Makanya ada orang berdakwah itu yang belajar pidato ini kan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqauli. Ya Allah berilah lisan saya supaya mudah, wahlul supaya buatan bundeli. Karena apa? Itu sebenarnya tidak hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad dia bingung. Ini pengalaman dulu wujud surga betul. Ini kok jelas ini ya apa caranya dengan kata-kata. Kadang niku wajahnya berubah. Pucet gitu Kanjeng Nabi. Ketemu Khadijah di Gua Hira, pucet. Ya mutaghayyiran. Akhirnya kalau ditakut fakot lalu. Ana apa panjenengan? Kok wajah panjenengan kok pucet? Fadzakara ini lah ini saya baru kedatangan malaikat Jibril. Datang lagi memberikan ayat, saya harus berdakwah. Jadi nun wal qul yasturun itu juga bagian dari tugas Nabi. Setelah Iqra, setelah itu Mudatsir, Muzammil itu Nabi Rasul harus menyampaikan. Ya. Dan setelah disampaikan musuhnya tambah akeh. Dilokne wong gendeng-gendeng iku. Majnun. Akhirnya ya napa? Dalam keadaan gemetar itu dijak mulai Khadijah ibu bapak, Kanjeng Nabi dijak kondur, akhirnya diajak lagi-lagi menghadap paman Khadijah namanya Warokoh. Niku pendeta Kristen tapi orangnya baik. Ya, yang akhirnya sudahlah, pokoknya bojomu iku Khadijah insya Allah dadi nabi. Dan saya bersaksi, bojomu iku nabi sing sabar. Warokoh bin Naufal, ya menjadi nama Indonesia novel, aslinya Naufal, tapi orang dosa jenenge novel. Kan banyak orang novel niku aslinya Naufal. Wa ibnu ammiha, jadi anak paman. Ya hari takoni, wes Muhammad, gampangan ini setelah diajak Warokoh, kamu ini memang nabi, kamu ketemu Jibril ya? Nggih. Wis ndak usah gemetar kamu memang dipilih Allah jadi nabi. Ayat nanti turun kaya Nabi Musa nggo, kaya Nabi Isa, sing sabar berdakwah, sing sabar sing dakwah bersabar. Nggih. Dan kamu memang menurut di Taurat, di Injil juga falamma da'a sallallahu alaihi wasallam kufar Quraisy ila Allah qalu inna majnun. Setelah Kanjeng Nabi intinya kepada orang Quraisy kan supaya mboten nyembah berhala, nyembah Gusti Allah. Dan kamu dikatakan gila, sudah sing sabar. Turunlah ayat niku Bapak Ibu, nggih. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, sudah dilokne wong gendeng aja muring-muring.
yang penting Allah memandang kau orang yang mulia. Di dalam ayat yang lain, jangan didengarlah bahasa sekarang EGP, emangnya gue pikirin. Sing sabar. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Jadi kamu berdakwah halangannya besar, dimusuhi, tapi itu pahalanya besar buat kamu kalau sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Siril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fit darajati ya Allah wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.